Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Engkau Allah yang mulia dan ajaib, Bapa yang kudus dan kekal. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari, kami boleh dimampukan Tuhan, untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah kami, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami dan menjadi berkat bagi hidup kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam Kitab Pengkhotbah pasal 11 ayat 4 yang berkata demikian. Siapa senantiasa memperhatikan angin, tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan, tidak akan menuai. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, seringkali seseorang mudah menyalahkan Tuhan ketika ia tidak melihat kesuksesan dalam hidupnya seperti yang ia lihat pada orang lain. Padahal, ketidaksuksesannya lebih berkaitan dengan ketakutannya sendiri daripada keberpihakan Tuhan. Orang yang selalu takut untuk bertindak, bekerja, atau memulai sesuatu pasti tidak akan pernah meraih hasil apapun. Inilah yang Salomo maksud dalam ayat pokok kita pada hari ini. Perhatikan dalam versi firman Allah yang hidup mengatakan, jika engkau selalu menunggu-nunggu keadaan yang sempurna untuk menabur, engkau tidak akan menuai, tidak akan ada sesuatu apapun yang dapat kau hasilkan. Ayat ini mengajarkan kita untuk terus menabur atau terus bekerja bagi kemuliaan Tuhan, apapun keadaan dan tantangannya. Amanat agung Tuhan Yesus, supaya kita pergi dan menjadikan semua bangsa murid-Nya, harus juga kita pahami sebagai kehendak-Nya, agar kita turut bekerja di ladang-ladang-Nya. Ini berarti tidak seorang pun yang boleh menjadi pengangguran di dalam Tuhan. Semua harus bekerja. Saat Tuhan menginginkan kita bekerja baginya, Ia ingin kita melakukannya dengan giat dan sepenuh hati. Contohnya, dalam 2 Tesalonika pasal 3, ayat 7 dan 8 kita melihat bagaimana Rasul Paulus tidak lalai bekerja di antara jemaat, bahkan ia berjerih payah siang dan malam. Dalam perumpamaan tentang talenta, hamba yang menerima 5 talenta dan 2 talenta telah bekerja dengan penuh tanggung jawab, sehingga memperoleh laba 2 kali lipat. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta, ia tidak bekerja sama sekali karena ia takut, sehingga tidak menghasilkan apa-apa. Bahkan apa yang ada padanya diambil darinya. Oleh sebab itu, jangan menjadi orang Kristen yang malas dan selalu mencari alasan. Tetapi jadilah orang Kristen yang menarik perhatian Allah, karena taburan dan pekerjaan kita sangat baik. Harus kita sadari bahwa Tuhan memiliki rancangan yang besar dan kita adalah bagian dari rancangannya itu. Bagian kita adalah kesetiaan dan kerja keras, dan bagian Tuhan adalah memimpin kita
ke dalam keputusan yang bijaksana, sehingga menghasilkan hasil yang benar dan memuliakan nama Tuhan. Jadi, pahamilah bahwa Tuhan dimuliakan ketika kita terus menabur dan bekerja keras. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, firman Tuhan hari ini menegaskan bahwa keberhasilan, pertumbuhan rohani maupun buah pelayanan tidak akan pernah kita lihat jika kita terus menunda, ragu, dan mencari alasan untuk tidak bergerak. Banyak orang berdoa untuk menuai berkat, namun lupa bahwa menuai hanya mungkin jika kita terlebih dahulu menabur. Sayangnya, ketakutan, kenyamanan, rasa malas, dan sikap menunggu waktu yang sempurna seringkali menjadi jebakan halus yang membuat kita tidak kunjung melakukan apapun bagi Tuhan. Kita terlalu fokus pada kondisi di sekitar, seperti angin dan awan dalam perumpamaan Salomo, hingga akhirnya melewatkan kesempatan untuk bertindak, padahal waktu tidak menunggu kita. Dalam hidup kekristenan, iman bukan hanya soal percaya dalam hati, tetapi juga membuktikan kepercayaan itu dengan langkah yang nyata. Kita perlu menjadi orang-orang yang aktif, giat, dan tekun di ladang Tuhan, karena justru disitulah kita menunjukkan bahwa iman kita hidup dan kita percaya bahwa Tuhan sanggup memberkati setiap usaha yang kita lakukan dalam nama-Nya. Lebih jauh lagi, renungan hari ini mengajarkan kita untuk tidak menilai segala sesuatu hanya dari kemungkinan gagal atau tantangan yang besar, tetapi melihat kesempatan untuk menunjukkan kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan. Allah tidak menuntut hasil dari kita seperti dunia menuntut produktivitas, tetapi Allah menghargai setiap kesungguhan hati, kerja keras, dan ketaatan kita dalam menabur benih-benih kebaikan, iman, kasih, dan pelayanan. Kita mungkin tidak langsung melihat hasilnya hari ini, tetapi percayalah bahwa tidak ada satu tetes peluh atau usaha kita yang sia-sia di mata Tuhan. Bahkan ketika orang lain tidak melihat atau mengapresiasi, Tuhan mencatat setiap taburan dengan penuh perhatian. Dia akan memberkati pada waktunya dengan caranya yang ajaib dan dalam jumlah yang melimpah. Oleh karena itu, jangan berhenti menabur hanya karena situasi tidak sempurna. Teruslah bekerja, teruslah melayani, teruslah taat, karena masa menuai akan datang bagi mereka yang setia menabur, dan menuainya akan menjadi bukti nyata bahwa Tuhan turut bekerja dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara yang mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kudus, Bapa yang ajaib dan mulia, Bapa yang kami tinggikan dan kami sembah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa keberhasilan tidak datang dari penundaan, melainkan dari iman yang diwujudkan dalam tindakan. Kami mohon, bentuklah kami menjadi anak-anak-Mu yang rajin menabur dan giat bekerja dalam ladang-Mu, tanpa bergantung pada situasi yang sempurna. Ajari kami untuk tidak bersandar pada rasa takut atau kenyamanan, tetapi pada kekuatan dan pimpinan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu
Tanamkan firman-Mu dalam hati kami, dan mampukan kami ya Tuhan untuk dapat melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu, dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepada-Mu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan pada hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu. Sembuhkan sakit penyakit mereka ya Tuhan. Pulihkan keadaan umat-umat-Mu. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan Yesus yang baik, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, inilah yang menjadi doa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.